Oke, jumpa lagi dengan tukang gambar. Ya, pada video kali ini kita akan membuat atau kita akan berbagi ilmu, berbagi tutorial bagaimana cara membuat mockup kaos, mockup baju menggunakan Adobe Photoshop dari tahap ke tahap. Kita buka terlebih dahulu untuk software Adobe Photoshop-nya. Di sini saya menggunakan versi CC 2021. Oke. Si proses opening software ya sudah terbuka untuk aplikasinya. Pertama-tama kita lalu pilih file, kita open atau bisa juga dengan menggunakan shortcut Ctrl+O. Lalu kita pilih file yang akan kita gunakan sebagai bahan membuat mockup. Di sini saya sudah menyiapkan. Ini dia untuk file bahannya. Kita buka terlebih dahulu. Ya, di sini sudah terbuka untuk filenya karena berhubung saya menggunakan versi RAW. Jadi kita akan mendapatkan atau kita akan berada di RAW mode. Ini kamera yang saya gunakan yaitu Canon PowerShot G7X Mark II. Kita sesuaikan untuk temperaturnya terlebih dahulu. Untuk kontras kita naikkan sedikit, dan exposure-nya kita naikkan dan kontrasnya kita sedikit turunkan. Nah, cukup. Lalu kita klik open. Untuk jika kalian menggunakan foto yang sudah berformat JPEG, kalian tidak perlu men-setting pada bagian RAW. Nah, ini ya untuk bahannya. Pertama kita akan mengambil kaos yang dipakai oleh sang model menggunakan tool pen tool. Kita akan mengetres bagian kaosnya menggunakan tool ini. Oke, kita gunakan pen tool, lalu kita trace bagian kaos. Beradab ini akan memakan waktu karena kita butuh ketelitian dan juga kesabaran yang cukup ekstra. Gitu. Untuk menggerakkan bagian ini, kalian bisa menggunakan shortcut tombol Alt, lalu kita klik pada keyboard, pada mouse, klik kiri, lalu kita sesuaikan, dan kita sesuaikan, ya cukup. Dan untuk membunuh atau memberhentikan apa ini namanya ya intinya ini untuk membunuh sudut, kita bisa menggunakan Alt, lalu kita klik pada bagian pad ini, otomatis akan berhenti sudutnya di titik ini. Nah, kita lanjut trace. Untuk menggeser gambar atau menggeser objek, kalian bisa menggunakan shortcut pada keyboard tombol spasi, lalu kita tahan, kemudian kita klik kiri, kemudian drag ke arah dimana kita ingin menggeser objek yang kita inginkan. Ini tutup terlebih dahulu. Oke.
Nah, tadi kita akan dipercepat pada videonya. Oh ya, untuk zoom in dan zoom out kalian bisa menggunakan tombol ALT, lalu kita scroll ke depan untuk zoom in, ke belakang untuk zoom out. Oke, buat kalian yang ingin belajar desain atau mau kursus privat desain grafis, bisa klik link yang berada di deskripsi.
Oke, kita telah selesai menggunakan pen tool mengtrace bagian pada kaosnya. Kita akan merubahnya menjadi seleksi dengan cara atau dengan menggunakan shortcut CTRL, kemudian klik enter. Otomatis akan berubah menjadi seleksi. Nah, setelah terseleksi, kita akan mengcopy bagian yang terseleksi ke layer yang baru, yaitu dengan cara mengklik CTRL plus J. Otomatis akan terseleksi. Nah, ini kenapa tadi kita yang terseleksi bagian bukan kaosnya, ini karena kita tadi belum menginvert bagian seleksinya. Karena apa? Karena tadi yang terseleksi itu bagian luar dari kaos, bukan area kaos yang kita inginkan. Lalu kita tekan CTRL Z untuk mengunduh. Ini kembali ke seleksi. Ya, kalian bisa dilihat bersama, ini terseleksi pada bagian yang berada di luar. Caranya bagaimana untuk menginvert seleksi? Yaitu dengan menekan tombol CTRL Shift kemudian I. Otomatis akan membalikkan atau menginvert area seleksi. Ini sudah terseleksi pada bagian kaos. Lalu kita Ctrl J, bisa kita cek ya, ini dia untuk bagian kaosnya sudah terseleksi. Langkah selanjutnya kita akan menyesuaikan kecerahan pada bagian kaos dengan menekan tombol CTRL kemudian M. Kita masuk ke curve, kita terangkan sedikit ya, cukup. Nah, kita memasuki tahap kedua, yaitu membuat warna pada bagian baju ini berubah. Bagaimana caranya? Kita akan menggunakan masking layer, kemudian kita akan mengkombinasikan dengan color masking. Kita terlebih dahulu buat seleksi menyesuaikan pada bagian kaos yang telah kita copy di layer yang baru. Kita posisikan kursor ke icon layer ini, layer yang kaos tadi kita sudah seleksi. Kemudian kita tekan tombol CTRL, kemudian klik pada bagian icon layer. Ini akan otomatis terseleksi. Kemudian kita pergi ke bagian fill or choose adjustment layer. Kita klik, kemudian pilih solid color. Di sini kita akan merubahnya menjadi warna hitam terlebih dahulu, atau kalian bisa menyesuaikan. Oke, kita akan merubahnya ke warna hitam. Ya, lalu kita klik oke. Nah, di sini pada bagian warna kaos belum bisa terlihat karena layer pada bagian kaos yang telah kita copy tadi masih dalam mode normal. Kita rubah menjadi multiply. Nah, ya, untuk warna hitam bisa menyesuaikan. Kita gelapkan sedikit. Ya. Nah, ini untuk kaos sudah selesai bagian merubah warna kaosnya. Ini masih ada sisa, mungkin karena tadi saat menggunakan pen tool kurang sedikit. Ya, tidak masalah, ini karena kita sedang belajar bersama. Nanti untuk teman-teman semua bisa meningkatkan lagi atau saling belajar menggunakan pen tool. Nah, lanjut ke tutorial. Setelah kita merubah warna kaos, kita akan membuat bagian desain, area dimana yang nanti kita akan memasukkan desain yang telah kita buat untuk ditempelkan pada kaos atau kita buat mockupnya ke dalam foto ini. Nah, kita buat layer baru atau bisa langsung kita menggunakan shape di sini. Saya menggunakan rectangle tool. Oke. Kita ubah untuk filenya,
kita kasih warna terlebih dahulu. Untuk stroke kita jangan diberi stroke, kita silang. Oke. Nah, setelah pembuatan layer untuk dimana kita memasukkan desain selesai, kemudian kita klik kanan pada layer, kemudian kita kita rubah menjadi smart object. Oke, proses selesai. Lalu kita Ctrl T untuk merubah ukuran, kita sesuaikan. Atau bisa juga kalian tidak usah merubah pada bagian rectangle ini. Kita rubah namanya layer ini menjadi design. Ketika sudah menjadi smart object, nanti kalian bisa menaruh desain pada layer ini. Ketika kita klik 2 kali pada icon layer, otomatis akan membuka jendela baru. Pada jendela ini, inilah tempat dimana tempat untuk menaruh desain kalian. Lalu kita pilih desain yang sudah kita siapkan. Kita fill, place embed. Di sini saya menggunakan desain Luffy yang pernah saya buat sebelumnya. Oke, proses sudah selesai. Lalu kita matikan layer rectangle-nya. Lalu kita klik tutup, close, lalu kemudian kita klik yes. Nah, pada bagian ini desain masih nampak kurang realistis. Nah, ini dia kuncinya. Oke, kita matikan semua layer kecuali layer pada bagian kaos yang tadi kita copy. Kita pergi ke channel. Nah, kita akan membuat displacement atau efek agar pada desain kita mengikuti tekstur pada kaos. Di sini kita masuk ke channel, lalu kita klik pada channel berwarna red. Setelah channel ini kita klik, lalu kita klik kanan, duplikat channel. Kita beri nama, kita ini bikin new. Untuk nama kita kasih nama displacement map. Lalu kita klik OK. Kemudian kita pergi ke filter atau kita klik toolbar filter, kemudian kita pilih blur. Di sini menggunakan Gaussian blur. Nah, untuk tingkat blurnya bisa menyesuaikan atau bisa kalian explore tergantung kualitas bahan yang kita miliki. Di sini kita akan menggunakan radius 2,2 pixel. Lalu kita klik silang, kita save. Lalu kita beri nama displacement map. Klik save. Lalu kita kembali ke channel, kita nyalakan semua untuk channelnya, kita balik lagi ke layar. Oke, kita aktifkan semuanya. Nah, pada bagian desain kita beri efek distorsi displacement yang telah kita buat sebelumnya di channel. Nah, dengan cara mengeklik filter, kemudian pergi ke distort, lalu klik displace. Untuk scale-nya kita masukkan 15. Ini biasa yang saya gunakan. Lalu klik OK. Otomatis kita akan membuka jendela folder. Lalu kita pilih displacement. Tadi tipu, ternyata saya. Oke, kita pilih file displace yang telah kita buat, kemudian kita klik open. Proses displacement, ya, ini bisa dilihat untuk
ini ketika kita mematikan smart filter displacement, kemudian kita aktifkan lagi, ya, ini akan mengikuti kontur pada bagian kaos. Untuk membuatnya terlihat lebih menempel pada atau melekat pada kaos, kita bisa mengklik 2 kali. Untuk bagian underlying layer, kita klik ALT, lalu arahkan cursor ke bagian yang berwarna hitam. Kita klik, ini akan memecah, lalu kita geser ke kanan. Ini akan membuat efek pada bagian objek lebih terlihat realistis atau menempel pada kaos. Oke, kita telah selesai, kemudian kita klik OK. Nah, itulah untuk step by step bagaimana cara membuat mockup di Photoshop. Untuk warna kita sudah bisa mengubahnya, bisa dilihat sendiri. Oke, ini sudah selesai kita dalam proses membuat mockupnya. Jadi buat menempelkan atau membuat preview desain kepada untuk klien kita nanti, itu bisa menggunakan cara ini, karena mockup itu sangat penting di dunia desain t-shirt sebagai preview setelah kita membuat desain atau membuat ilustrasi artwork untuk kebutuhan kaos. Sekian tutorial kali ini, kita telah selesai. Jangan lupa klik subscribe, like, comment, dan share. Oke, terima kasih.